Setelah tawa raja mereda, suasana istana kembali hening. Abu Nawas masih berdiri tegak di depan singgasana. Tetapi dalam hati ia sudah menyiapkan berbagai jurus penyelamatan jika sewaktu-waktu raja berubah pikiran dan memerintahkan pengawalnya untuk menyeretnya ke penjara. Raja menatap Abu Nawas dengan senyum samar. "Aku ingin melanjutkan pembicaraan kita tadi," katanya. Abu Nawas menarik napas. "Nah, ini dia. Tadi cuma pemanasan. Aku ingin kau jelaskan," lanjut raja, "apa yang membuat seorang raja disebut adil." Abu Nawas memutar otaknya. Ia harus menjawab dengan benar, tapi juga dengan selamat. Dan tentu saja kalau bisa, jawabannya harus membuat raja tertawa, karena seorang raja yang tertawa adalah raja yang lupa menghukum. "Tuanku," kata Abu Nawas sambil merentangkan tangan seolah memberi kuliah, "seorang raja disebut adil apabila memperlakukan semua orang secara adil." Raja menyipitkan mata. Itu jawaban yang sangat jelas, tapi tidak jelas. Abu Nawas tersengih. "Betul sekali tuanku, karena keadilan pun kadang terlihat jelas, tapi kenyataannya tidak jelas." Raja semakin bingung. Para pengawal yang mendengarkan diskusi itu mencatat dalam hati. Jadi semakin tidak jelas, semakin jelas. Mereka memutuskan untuk tidak mencoba memahami lebih jauh, agar otak mereka tidak ikut kusut. Raja mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran singgasana. "Kalau begitu, jelaskan dengan contoh lain yang gampang dimengerti." Abu Nawas mengangguk mantap. Dalam batinnya ia berkata, "Baiklah, contoh yang gampang dimengerti biasanya melibatkan makanan." "Tuanku," katanya, "misalkan ada sebuah roti. Roti itu milik rakyat. Tapi karena rakyat harus membayar pajak, sepotong kecil roti itu diambil oleh kerajaan untuk kepentingan bersama. Itu adil karena semua menikmati hasilnya." Raja mengangguk. "Aku mengerti. Tapi lanjut Abu Nawas, jika roti itu diambil terlalu banyak sampai rakyat hanya mendapat remah-remahnya saja, sedangkan di istana roti bertumpuk sampai berjamur, apakah itu keadilan?" Raja diam. Bibirnya bergerak-gerak seperti sedang menghitung jumlah roti di dapur istana. Abu Nawas buru-buru menambahkan, Tentu bukan maksud hamba mengatakan roti di dapur istana menumpuk sampai berjamur ya tuanku. Itu hanya contoh imajiner belaka." Meski dalam hati, ia agak curiga dapur istana memang seperti itu. Raja akhirnya mengangguk lagi. "Baik, aku mengerti. Jadi keadilan itu tidak boleh berlebihan." "Tepat sekali," jawab Abu Nawas. "Segala yang berlebihan itu tidak baik. Bahkan tersenyum berlebihan pun bisa membuat wajah pegal tuanku." Raja tertawa sekejap, tapi kemudian ia segera mengerutkan dahi lagi. "Aku masih ingin tahu lebih banyak. Bagaimana seorang raja memastikan dirinya adil?" Abu Nawas tersentak. "Waduh, ini pertanyaan lanjutan. Kenapa raja tidak berhenti saat aku berhasil membuatnya tertawa tadi?" Namun Abu Nawas tidak boleh tampak bingung. Ia menatap lantai beberapa detik, lalu menatap raja lagi dengan wajah serius yang terlihat tidak natural. "Begini tuanku, seorang raja dapat memastikan dirinya adil jika ia mau mendengarkan keluhan rakyatnya, tidak hanya mendengarkan yang manis-manis saja. Rakyat kadang berkata pahit, tapi kebenaran sering terasa pahit." Raja memegangi dadanya. "Apakah maksudmu rakyat sering mengeluh tentang aku?" Abu Nawas nyaris menjawab jujur, tetapi naluri bertahan hidupnya lebih kuat. "Oh tidak tuanku, rakyat hanya mengeluh." Keesokan paginya, saat matahari baru menunjukkan separuh wajahnya, Abu Nawas sudah berjalan menuju istana sambil mengelus-ngelus perut yang belum terisi sarapan. Ia teringat pesan raja, datang pagi-pagi sekali. Dan Abu Nawas tahu, kalau raja sudah menentukan waktu, pengawal akan mengejar sampai ke kolong tempat tidur jika ia terlambat. Setibanya di gerbang istana, para pengawal sudah menunggu dan berkata dengan nada sok gagah, "Raja sudah menanti." Abu Nawas mendengus dalam hati. Iya, kalian seperti ayam jago saja, ribut pagi-pagi." Ia masuk ke ruang singgasana.
tempat raja duduk dengan wajah yang terlihat sangat serius, bahkan lebih serius daripada ketika ia sedang memilih hidangan penutup. "Abu Nawas," kata Raja Lantang, "hari ini kita akan turun ke pasar untuk melihat apakah rakyat benar-benar merasa keadilan di bawah pemerintahanku." Abu Nawas menelan ludah. Duh, ini pasti ada hal yang kocak sekaligus berbahaya. Raja berdiri, mengenakan jubah yang sangat mewah, penuh permata berkilauan, bahkan matahari saja merasa kalah bersinar. Abu Nawas berpikir, kalau ada pencuri buta pun pasti langsung tahu siapa yang harus dicopet duluan. "Pengawal, siapkan rombongan," perintah raja. Beberapa menit kemudian, rombongan besar menuju pasar. Ada para pengawal, para pembawa bendera kerajaan, penasihat istana, dan beberapa juru masak ikut serta, karena raja tidak bisa jauh-jauh dari makanan. Abu Nawas berjalan di samping raja, sambil berusaha menjaga jarak, agar tidak tersandung jubah panjang raja yang bisa membuatnya terlempar ke dalam masalah. Ketika mereka tiba di pasar, suasana langsung berubah kacau. Pedagang yang tadinya santai, tiba-tiba berdiri tegak seperti patung dan mulai menaikkan harga barangnya. Ya, kebiasaan yang pernah diceritakan Abu Nawas kemarin. "Harga bawang 1.000, 2.000, karena bawang ini bawang istimewa," teriak salah satu pedagang, matanya melirik ke arah raja. Pedagang lain tidak mau kalah. "Roti ini roti istana, harga naik 2 kali lipat." Raja melihat itu dan terkejut. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan penuh tanda tanya. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Tuanku, lihatlah betapa rakyat sangat menghormati tuanku, sampai harga ikut naik menyambut kedatangan tuanku." Raja menggaruk kepala. "Tapi ini membuat rakyat makin susah." Abu Nawas mengangguk dramatis. "Itulah kenyataan yang tidak terlihat dari dalam istana." Raja mulai memahami sesuatu. Namun sebelum ia sempat mencerna pelajarannya, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil membawa 1 buah kurma. Seorang pedagang berteriak, "Pencuri! Pencuri kecil!" Pengawal langsung menangkap anak itu. Raja memasang wajah serius. "Apa yang kau curi, bocah?" Anak itu gugup dan takut. "Hanya 1 buah kurma, tuanku. Aku lapar." Pedagang itu pun membela diri dengan nada dramatis. "Tuanku, walau hanya 1 buah, pencurian tetaplah pencurian. Hukum dia agar pasar ini tetap aman." Semua orang menunggu jawaban raja. Abu Nawas juga ikut menatap raja, sambil memperhatikan apakah ada sandal kotor di dekat kaki. Setelah pengawal menyampaikan pesan raja, Abu Nawas digiring kembali ke istana. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Jika sebelumnya Abu Nawas datang dengan kepala tegak penuh kepercayaan diri, kini ia berjalan pelan sambil mengelus dagunya yang sudah gatal karena banyak dipikirkan. Ia tahu raja pasti menyiapkan jebakan baru, dan ia harus siap dengan kecerdikan yang lebih tinggi dari biasanya. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum puas. Panglima berbadan besar yang menjadi pemicu masalah itu berdiri di samping singgasana, memasang wajah seolah ia adalah pejuang keadilan sejati. Padahal, tekanan ikat pinggangnya saja hampir membuat nafasnya sesak. Namun martabatnya lebih sesak lagi karena menunggu keputusan raja. "Abu Nawas, kali ini kau berhasil membuat kami semua berpikir keras," kata raja membuka sidang dengan suara lantang. "Namun, aku masih belum yakin bahwa pendapatmu mengenai keadilan benar adanya." Abu Nawas menunduk hormat, tetapi dalam hatinya ia justru tertawa kecil. "Kalau raja masih ragu, berarti aku masih punya peluang menyelamatkan kepalaku dan nama baikku." Raja lalu memberi perintah, "Panglima, jelaskan kembali apa yang telah terjadi dan apa yang kau tuntut." Panglima maju dengan gaya seolah ia sedang memimpin pasukan ke medan perang. Ia menunjuk Abu Nawas dan suara besarnya bergema. "Yang mulia raja, Abu Nawas telah merusakkan kendi milik hamba, kendi satu-satunya yang hamba sayangi. Ia harus dihukum seberat-beratnya atau mengganti kendi itu dengan kendi yang lebih mahal." Padahal dalam kenyataannya, kendi itu hanya sebuah pot kecil yang kemungkinan besar kalau dilempar ke dinding pun sudah retak sebelum menyentuhnya. Raja melihat Abu Nawas dan mengangkat alis.
Benarkah itu? Abu Nawas mengangguk pelan. Benar, aku menabraknya tanpa sengaja. Para pengawal dan hadirin yang berada di ruangan saling berbisik. Mereka tahu Abu Nawas jarang mengakui kesalahan begitu saja. Tentu ada sesuatu yang sedang direncanakan. Raja mengelus janggutnya, mencoba tampil bijak padahal sebenarnya sudah mulai bingung sendiri. Baik, maka kau harus menerima hukuman. Dan untuk menentukan hukuman yang adil, para penasehat, mari kita dengarkan pendapat kalian. Para penasehat kerajaan berbaris menghadap raja. Ada yang kelihatannya serius, ada yang sekadar ingin terlihat pintar di depan penguasa. Pendapat demi pendapat muncul. Hukum cambuk 5 kali. Hukuman denda 1 keping emas. Suruh dia menyanyi di depan istana sampai panglima puas. Semakin lama, hukuman yang diusulkan semakin aneh. Ada yang menyerangkan Abu Nawas harus menggendong panglima keliling istana sebagai bukti penyesalan. Hadirin tertawa, sementara panglima langsung pucat membayangkan dirinya dinaikkan seperti karung beras. Raja mulai pusing. Para penasehat jelas lebih mengincar hiburan daripada keadilan. Akhirnya raja mengangkat tangan tanda semua harus diam. Keadilan harus ditegakkan. Tapi bagaimana bentuk hukuman yang sepadan dengan kesalahan Abu Nawas? Ia hanya merusakkan sebuah kendi, bukan mencuri harta kerajaan. Abu Nawas langsung mengangkat tangan. Yang mulia, bolehkah hamba berbicara? Bicaralah, seru raja. Abu Nawas melangkah maju. Keesokan harinya, suasana istana masih dipenuhi cerita tentang bagaimana Abu Nawas mempermalukan panglima yang tubuhnya seperti gajah lapar itu. Banyak yang masih tertawa kecil setiap kali melihat panglima lewat. Bahkan dinding istana pun seolah ikut menyimpan gema tawa kemarin. Namun Raja Harun al-Rashid meskipun tertawa paling keras masih memikirkan satu hal. Keadilan, gumamnya sambil menatap langit-langit istana yang bertatakan emas. Apakah aku sudah benar-benar adil? Ataukah aku hanya mengikuti kata-kata lucu Abu Nawas tanpa memahami maknanya? Raja memanggil pengawal. Bawa Abu Nawas ke sini. Aku ingin melanjutkan diskusi tentang keadilan. Pengawal itu mengangguk. Baik, Baginda. Tapi, apakah kami harus mengikatnya dulu seperti biasa? Raja tertawa. Tidak. Kalau kalian mengikatnya, bisa-bisa aku malah yang diikat balik olehnya. Maka Abu Nawas pun batang dengan langkah ceria, seolah istana adalah rumah keduanya dan raja hanyalah teman nongkrong yang suka membayar semua makanan. Baginda memanggil hamba lagi, kata Abu Nawas sambil membungkuk setengah, setengahnya lagi sibuk menghitung kemungkinan imbalan setelah ini. Raja menatapnya serius. Abu Nawas, kau telah membuatku memikirkan banyak hal. Tapi aku masih ingin kau menjelaskan apakah keadilan itu selalu lucu. Haruskah kita tertawa agar adil? Abu Nawas pura-pura berpikir sangat keras, sampai-sampai keningnya hampir berkerut seperti buah kering. Baginda, keadilan itu tidak selalu lucu, tapi terkadang kebodohanlah yang lucu. Ketika kebodohan berpura-pura menjadi keadilan, disitulah humor lahir. Raja mengangguk-angguk, pura-pura mengerti walau sebenarnya masih 50% hilang di tengah jalan. Abu Nawas melanjutkan, untuk menjelaskan keadilan yang sejati, izinkan hamba melakukan sebuah percobaan. Raja langsung tegang. Kalau Abu Nawas sudah mulai dengan kata percobaan, biasanya sesuatu atau seseorang akan jadi korban. Apa yang akan kau lakukan lagi? Tanya Raja setengah takut. Abu Nawas melangkah ke tengah ruangan. Ia menunjuk salah satu pengawal yang paling kurus, yang tubuhnya seperti tiang jemuran. Kau, maju. Pengawal itu melangkah dengan wajah cemas, takut menjadi lulukan berikutnya. Lalu Abu Nawas menunjuk lagi. Dan kau, Panglima. Panglima berkelebat maju. Sebenarnya tidak berkelebat, melainkan seperti gempa kecil melangkah. Wajahnya sudah merah duluan sebelum kejadian apapun menimpanya. Abu Nawas mengatur posisi mereka. Pengawal kurus di sebelah kiri, Panglima gedung berjalan di sebelah kanan. Baginda, kata Abu Nawas sambil menatap Raja penuh gaya. Apakah kedua orang ini sama? Tentu tidak. Satu besar, satu kecil. Satu kuat, satu ya semampunya. Hadirin tertawa lagi. Pengawal kurus mencoba untuk tidak tersunjing bangga, meskipun jelas
Ia sedang dibandingkan dengan kebesaran Panglima secara terbalik. Abu Nawas mengambil satu apel besar dan satu kurma kecil. Ia mengangkat keduanya. Mana yang lebih bernilai?